Menurut saya itu wawasan kebangsaan itu cara pandang kita tentang Indonesia sebagai satu rumah besar. Jadi kita sadar kalau perbedaan suku, agama, budaya, dan ras itu bukan sebagai pemisah, tapi sebagai dijadikan kekayaan untuk kita yang harus dijaga agar bangsa ini tetap utuh. Terus juga nilai budaya negara adalah sikap dan tindakan kita untuk menjaga rumah besar itu. Bentuknya itu nggak selalu angkat senjata, tapi bisa lewat hal kecil. Contohnya taat aturan, tidak menyebar hoaks, terus belajar dengan sungguh-sungguh dan berbuat baik untuk masyarakat. Singkatnya, menurut saya wawasan kebangsaan itu pemahaman bela negara itu tindakan nyatanya sebagai dari wawasan kebangsaan. Menurut saya wawasan kebangsaan itu kan bagaimana cara memandang kita sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh ya. Jadi kita ini secara pribadi kan adalah bagian dari bangsa, dan bagaimana cara memandang itu menjadi penting karena dengan memiliki cara pandang yang baik tentunya kita akan bisa berperilaku yang baik pula sebagai bagian dari bangsa itu. Nah, kalau bicara hubungannya dengan bela negara ya, kalau kita mampu memandang bangsa itu sebagai satu kesatuan yang utuh, maka kita akan berusaha menjaga apapun caranya agar bangsa kita itu tetap utuh. Sebagai ASN sendiri itu kan melaksanakan tugas harus mencerminkan nilai berakhlak ya, yaitu dengan melayani dengan tulus, bekerja jujur, terus juga kemauan untuk belajar terus-menerus, juga rukun dengan rekan, setia pada aturan, siap beradaptasi, serta terbuka untuk kerjasama. Intinya ASN itu teladan bangsa, jadi setiap tindakan harus berintegritas dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat selain diri sendiri. Berakhlak itu kan banyak nih nilainya, dari mulai solidaritas, pelayanan, akuntabilitas dan sebagainya gitu ya. Kita sebagai dosen harus menjadikan mahasiswa sebagai customer kita. Kalau kita memperlakukan customer dengan baik itu sudah menjadi bagian dari pelaksanaan core value. Kalau kita sudah bisa melayani mahasiswa, saya sebagai dosen maupun saya sebagai tenaga pendidikan PMP bisa melayani mahasiswa sesuai hak-haknya dan juga sesuai kewajiban kita, itu sudah secara tidak langsung kita sudah menerapkan core value melayani. Kemudian dari sisi akuntabel ya, kita harus sebagai dosen harus terbuka dalam proses penilaian misalnya. Jadi mahasiswa harus tahu instrumen apa sih yang akan dinilai ketika dia di proses pembelajaran. Kita harus terbuka. Si mahasiswa dapat nilai A itu apa sih pembedanya dengan mahasiswa yang dapat nilai B? Kita harus bisa tunjukkan mahasiswa punya hak bertanya, kita punya. Jadi semua harus begitu terbukanya di era sekarang dengan core value itu. Korelasi antara yang berakhlak, kami sering didatangin oleh pemohon ya. Dalam hal ini pemohon baik pemohon yang dinas untuk persetujuan inline ya. Yang keduanya adalah dari OSS yang berusaha ya terkait dengan pelayanan, dan ini harus kita jaga. Kenapa? Salah satunya core value akhlaknya itu adalah salah satunya adalah untuk pelayanan. Kita ASN dalam hal ini harus mengutamakan pelayanan ya. Oleh karena itu di kami di ASN ini ada salah satunya SKL ya, sistem kepuasan layanan ataupun SKM, yang mana harus diisi oleh setiap tamu yang ada di sini. Oke, baik, terkait hoax isu itu video bermulai dari AI ya. Nah, dari AI itu kan sekarang kita juga sebagai masyarakat modern gitu kan harus mencermati nih setiap ada informasi, karena juga AI sekarang canggih-canggih. Jadi setiap ada informasi harus kita cross check dulu, ini benar atau enggak harus langsung kita beropini. Tapi ya intinya harus selalu cross check agar perkataan kita maupun di medsos maupun perkataan langsung ke orang-orang sekitar tidak menimbulkan hoax atau persepsi yang salah. Jelas ada pelanggaran dari core value yang dicanangkan, yang berhalang. Itu bukan sesuatu yang baik untuk kita contoh, dan
sudah seharusnya kita sebagai ASN di Kementerian SDM ikut terus menumbuh kembangkan core value itu supaya apa yang terjadi sekarang bisa ke depan itu bisa makin kita kikis dan mudah-mudahan betul-betul habis, tidak ada lagi isu-isu yang berkaitan dengan korupsi dan justru makin menumbuh kembangkan isu-isu yang positif yang makin menunjukkan bahwa kita memiliki dan melaksanakan nilai-nilai yang baik. Saya ingin menjawab secara regulasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah menurut undang-undang ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 33 ayat 3 yang mana bumi, air dan kekayaan alam ya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu poin pertama dulu, karena landasan kita di dalam regulasi itu adalah Undang-Undang 45. Yang kedua adalah turunannya adalah Undang-Undang 17 tahun 2019 yang mana di dalam undang-undang tersebut air tanah adalah alternatif terakhir ya. Artinya sebelum air tanah ini dipergunakan, kita harus menggunakan air permukaan dulu, dalam hal ini sungai, danau ya, dan lain sebagainya. Kenapa undang-undang menetapkan begitu? Karena memang di dalam ya pendidikan bahwa air tanah itu adalah hal yang tidak mungkin diperbaharui. Ingat ya, walaupun bisa diperbaharui adalah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, berjuta-juta tahun. Nah, korelasi dari pertanyaan yang sudah disampaikan yang tadi itu terhadap krisis air bersih ini, bahwa memang krisis air bersih ini sangat masif sekali, di mana-mana adalah banyaknya pengeboran. Oleh karena itu kami ya dari Badan Geologi dalam hal ini Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan mengeluarkan Permen 14 tahun 2024 yang mana semua aktivitas perizinan ya, aktivitas perizinan maupun persetujuan diatur oleh di dalam Permen tersebut. Yang mana dalam Permen tersebut ya diutarakan bahwa bila mana di dalam perizinan itu misalkan lebih daripada 100 meter kubik per bulan harus menggunakan persetujuan ya. Sebagai seorang ASN, saya memahami betul bahwa tugas saya lebih dari sekedar pekerjaan ini. Ini adalah panggilan untuk mengabdi pada bangsa. Setiap hari, dalam setiap keputusan yang saya ambil, saya berpegang pada wawasan kebangsaan. Saya menghormati Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ini bukan hanya jargon, melainkan pedoman yang mengarahkan setiap langkah saya, memastikan pelayanan yang saya berikan adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya memastikan setiap pekerjaan diselesaikan dengan penuh tanggung jawab, bebas dari korupsi, dan selalu mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Sekian, terima kasih.